Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik ya. Jadi hari ini untuk melanjutkan konten edukasi kita, hari ini mau ngomongin satu hal yang banyak banget jadi perdebatan nih guys ya, soal tembaga dan aluminium ya. Kan sekarang banyak banget orang nanya-nanya nih ya, kok AC-nya pakai tembaga apa pakai aluminium gitu ya. Ini tembaga dan aluminium ini banyak orang salah paham ya guys ya. Ini makanya mau gue bongkar semuanya di sini ya. Jadi kalau untuk AC itu kan ada dua bagian guys ya, ada indoor, ada outdoor. Oke. Nah di indoor itu ada yang namanya evaporator. Oke. Yang ada pipa tembaganya nanti yang ada U-band-nya tuh yang kayak huruf C, C, C di ujung kiri gitu ya, yang suka di coating-coating gitu ya. Evapnya juga suka di coating ya, mau biru kayak, mau emas kayak, U-band-nya sendiri juga macam-macam ya, di coatingnya ya, ada yang biru, ada yang coating emas, ada yang abu-abu gitu ya, ada yang clear gitu ya, itu ngomongin U-band, oke? Nah, sedangkan di semua AC itu evaporatornya pasti tembaga dan aluminium. Aluminium itu sirip-sirip guys ya, aluminium itu sirip-sirip dan di belakangnya ada pipa tembaga yang membawa freon. Oke, nah di bagian kondensor atau bagian outdoor itu kan ada yang sirip-siripnya juga tuh, ya kan? Itu kan namanya kondensor. Nah kondensor itu untuk AC split cuman ada dua. Oke, yang orang-orang bilang oh tembaga apa aluminium? Gue tunjukin ya, nih, ya, nih, ya kalau kalian mau lihat ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nanti kalau nggak di zoom aja guys ya videonya ya. Ini ya, ini kondensor tembaga, ya. Walaupun pipanya tembaga, tetap ada sirip aluminiumnya, ya. Jadi kalau di Daikin bilangnya CUAL, tembaga plus aluminium, oke? Jadi kalau orang bilang kok AC-nya kondensornya tembaga apa aluminium? Tembaga pun ada aluminiumnya, ya. Jadi freon-freonnya tuh masuk lewat sini guys ya, masuk jalur sini, freon dari kompresor masuk sini, ya, baru nanti lari ke indoor, oke? Tetap ada bagian aluminiumnya, ya. Jadi ini tembaga plus aluminium. Kalau yang orang-orang bilang tembaga itu seperti ini guys, ya, tembaga plus aluminium. Terus kalau yang aluminium sebenarnya kayak gimana kok? Yang aluminium, nih, kayak begini guys, ya. Ini full aluminium, ya. Baik sirip-siripnya aluminium, kemudian dia punya freon lewat mana kok? Lewat sini, ya. Ini gue tunjukin nih guys, ya. Nggak gitu kelihatan ya guys ya. Nanti coba di zoom ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, di sini tuh ada lubang-lubangnya kecil-kecil. Ya kecil-kecil banget lubang-lubangnya ya di area-area sini nih. Jadi nanti freonnya masuk lewat sini-sini guys ya. Freonnya masuk lewat jalur sini nih. Ada banyak nih 1, 2, 3. Ada berapa lapis gitu loh maksudnya ya. Ada berapa lapis nih nanti lewat yang garis-garis yang datar ini guys ya. Terus sirip-siripnya yang ini ya, yang biru-biru ini warnanya itu adanya di sini nih. Yang diantaranya line-line situ tuh. Ya guys ya. Nah, karena lubang-lubangnya ini sangat-sangat kecil, makanya kalau kondensor aluminium, orang suka sebutnya micro channel. Ya, micro channel. Mikro. Ya, kenapa? Karena lubangnya kecil-kecil banget guys. Ya, kecil-kecil banget lubangnya. Ya, tempat jalurnya freon itu lubangnya kecil-kecil banget. Gitu. Nah, jadi itu perbedaannya guys ya. Yang namanya tembaga tetap ada aluminiumnya. Singnya ini aluminium. Ya, kalau yang kalau yang full aluminium seperti ini. Ya, kondensornya ya, di bagian outdoor. Di bagian indoor cuman ada ini, ya, nggak ada yang pakai begini, ya. Di bagian indoor semuanya model begini, ya. Cuma nanti kalau di indoor, ini ujungnya ada C-nya gitu loh, ya. Buat ngalirin freonnya bisa muter-muter gitu maksudnya, ya. Gitu, ya. Nah, sekarang orang-orang bilang, aduh, bagusnya tembaga dibanding aluminium gitu ya. Kita bongkar sekarang ya, gitu. Nah, yang pertama, ini tembaga plus aluminium ini ya di bagian kondensor ini udah dari dulu guys ya, dari pertama kali AC diciptakan itu menggunakan model seperti ini ya, tembaga plus aluminium ya. Lihat ya, karena lubang-lubangnya besar ya jumlah freon yang masuk kan juga banyak ya kan. Jadi sedangkan kalau yang di micro channel atau kondensor aluminium ini kan kecil-kecil lubangnya ya, jadi penggunaan freonnya lebih sedikit. Ya, ini keunggulannya micro channel ya. Yang pertama ya, dia punya lubang-lubang kecil-kecil, jadi jumlah freonnya lebih sedikit. Kemudian konduktor panasnya memang lebih bagus yang ini dibanding yang ini guys, ya. Lebih bagus yang ini, dia lebih menyebar panasnya ya. Dan gara-gara sirip-siripnya ini ya, dia penyebaran panasnya lebih bagus ya. Jadi pembuangan panasnya bisa lebih maksimal. Itulah kenapa AC kalau mau mengejar efisiensi tinggi biasanya pakai aluminium
ya. Ini udah dipakai Daikin, ya kita ngomong Daikin lah ya. Ini udah dipakai Daikin lama guys ya, dari FTC zaman Thailand dulu, yang buatan Thailand. Ini kondensornya yang PK besar, 2 PK, 2,5 PK. Ini sudah menggunakan kondensor aluminium ya, karena ngejar efisiensi listrik ya, ngejar CSPF ya, gitu. Pun dengan kaset-kasetnya Daikin yang inverter ya, yang inverter biasanya rata-rata pakainya kondensor aluminium ya, untuk mengejar efisiensi ya, CSPF-nya lebih tinggi biasanya kalau pakai aluminium gitu kan. Nah, jadi perbedaannya apa lagi nih, keunggulannya dan kekurangannya apa lagi? Oke, orang-orang bilang, wah kok kalau aluminium lebih cepat rusak. Kalau lebih cepat rusak sih, kalau menurut Daikin dan menurut beberapa brand lain, aluminium tuh justru lebih tahan dibanding ini guys, sebenarnya guys ya. Lebih tahan yang ini dibanding yang ini ya, terutama kalau di pinggir-pinggir pantai ya, gitu. Karena ini tidak ada tembaganya, ini kan ada tembaganya nih. Ya, tembaga itu bisa korosi guys, ya, gampang korosi gitu pada kalau kena angin laut gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini tetap bisa hancur juga sama, cuman harusnya lebih lama ya, Oke. Terus itu kan kelebihannya tuh, udah penggunaan freonnya lebih sedikit, dia sebenarnya daya tahannya lebih kuat dan penyebaran panasnya juga lebih merata. Makanya dia lebih efisien dibanding pakai yang model seperti ini ya guys ya. Oke. Terus kekurangannya ada kok, ya. Kekurangannya ada. Karena ini nggak ada tembaganya sama sekali, kalau sampai ada kebocoran di line-linesnya ini, ngelasnya jauh lebih susah guys. Kalau ini tembaga itu jauh lebih gampang dilas dibanding aluminiumnya ya. Kalau sirip-siripnya ini bengkok, nggak ada pengaruhnya guys ya. Nggak ada pengaruhnya. Performa turun tapi nggak sampai ngerusak AC atau bikin AC nggak dingin. Ingat ya guys ya. Kalau sirip-siripnya ini bengkok ya, gitu, itu yang berpengaruh adalah nggak berpengaruh ke dinginnya AC. Oke, nggak berpengaruh. Makanya kadang-kadang kalau dari pengiriman suka ada yang penyok-penyok dikit gitu, kadang-kadang ya sebenarnya nggak ngaruh ke AC-nya sih. Ini rontok pun sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang freonnya kan masuk lewat pipa-pipa tembaga ini ya, freonnya masuk lewat situ ya. Tetap freon masuk ke indoor. Jadi mungkin pembuangan panasnya jadi lebih nggak maksimal gitu ya, karena bengkok-bengkok atau penyok gitu ya. Cuma tetap dingin AC ya guys ya. Gitu. Cuma nanti kalau pakai inverter listriknya jadi naik, kan pembuangan panasnya jadi nggak sempurna ya. Kalau ini guys, ya dia punya fin sebenarnya lebih tebal guys ya. Yang di antara-antaranya itu sebenarnya lebih tebal dibanding yang ini. Ya, ketebalannya lebih tebal ya, dia punya fin-fin yang di antara-antara ini ya gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kuat sebenarnya dibanding yang ini guys gitu. Cuman kelemahannya memang katanya kalau kalau ini bocor ngelasnya susah karena alat las khusus. Ada nggak alat las buat aluminium? Ada, tapi harganya jauh lebih mahal dan jarang banget yang punya. Makanya biasanya kalau ini udah rusak ya diganti aja gitu, maksudnya diganti segelondong gitu ya. Kalau ini kan masih bisa dilas gitu ya. Tapi guys, ingat guys, sekali lagi guys ya, sama seperti radiator mobil guys ya. Kalau udah bocor, kalian las ya kan, nanti bocornya pindah guys. Gitu. Jadi memang kalau udah bocor sih memang lebih baik ya diganti segelondongan juga. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau dilas tuh paling umurnya 3 bulan, sama kayak mobil punya radiator lah guys ya. Gitu. Kalau yang begini-beginian tuh juga sama guys ya, kalau mau dilas juga umurnya nggak bakal panjang sih. Jadi memang lebih baik dia diganti baru gitu ya, dibanding dibenerin atau dilas-las gitu ya guys ya. Gitu. Ya, jadi tolong jangan salah mengerti, dan harusnya sekarang sudah jelas ya. Kalau orang bilang, full tembaga atau aluminium gitu. Ya full tembaga juga tetap ada aluminiumnya guys, karena sirip-siripnya ini tetap dari aluminium ya guys ya. Gitu. Jadi nggak ada yang full tembaga murni, nggak ada, karena tetap butuh sirip-sirip ini ya. Gitu. Sirip-sirip ini tuh untuk nyebarin panasnya gitu, karena kondensor itu kan ini kan panas ya. Kalau yang di dalam indoor kan dingin kalau dipegang. Kalau ini tuh tidak dingin guys, kondensor di outdoor tuh tidak dingin, justru panas. Karena kan pertukaran freon ya. Freon itu kan heat exchanger ya, pertukaran panas gitu ya. Jadi di dalam indoor dingin yang ininya, yang di outdoornya panas ininya gitu, pertukaran gitu ya. Jadi ya jangan salah mengerti ya guys ya. Harusnya sekarang sudah mengerti ya. Walaupun tembaga tetap ada aluminiumnya. Kalau yang ini full aluminium, tidak ada tembaganya gitu ya guys ya. Jadi semoga sih sekalian udah jelas ya. Dengan masing-masing kelebihan. Oh ya, ini juga kalau ini memang lebih murah guys, karena aluminium memang lebih murah daripada tembaga gitu kan. Wah, mau untung banyak ya? Nggak juga ya. Pakai aluminium diciptakan memang untuk mengejar efisiensi tinggi biasanya ya. Makanya
VRV-nya Daikin pun pakainya aluminium guys kondensornya. Ya, Samsung pun juga di MV-nya pakai aluminium ya. Yang namanya pakai Durafin Plus lah, Durafin Ultra lah, segala macam dengan segala coating-coatingnya supaya lebih tahan lama gitu ya. Nah, kalau Samsung punya kan yang di yang bukan VRF, yang Winfree Ultra, dia pakai Durafin Plus tuh guys ya. Di tesnya, aduh kemarin gue ikut training lupa gue, 300 jam kalau nggak salah, disemprot sama air garam. Ya, kalau yang Durafin Ultra, yang untuk VRV-nya Samsung namanya DMV ya. Namanya DMV, kalau Daikin kan VRV. Ya, aslinya VRF namanya ya, nama jenisnya ya. Nah, itu dia, kalau yang di DMV, dia pakai Durafin Ultra. Di tesnya nggak 300 jam semprot, 1000 jam disemprot sama cairan garam. Ya, harus kuat, harus tahan, gitu ya. Di VRV Daikin juga ada, ya, sama, pakai aluminium juga ya. Di, VRV 6 juga sudah dites sama UI kalau nggak salah. Ya, sama Universitas Indonesia, kalau nggak salah. Bener nggak, lupa gue. Pokoknya udah dites deh, sama pihak ketiga independen, dites salt spray juga tahan, ya gitu, tahan, gitu, setara sama yang Samsung punya, gitu ya, gitu guys. Oke, ini video 11 menit ya, ini cuman ngomongin ini doang ya, cuman semoga kalian mengerti ya, pakai ini tidak masalah ya, bukan berarti nanti pakai aluminium jadi nggak mau beli AC-nya, ini aluminium bukan tembaga gitu ya. Sebenarnya ya lebih irit yang ini guys ya, CSPV lebih tinggi AC yang pakai aluminium sebenarnya gitu ya. Jadi semua ada plus minus ya, semua ada plus minus gitu ya. Pokoknya kalau brand AC mengeluarkan kondensornya pakai tembaga atau aluminium pun mereka sudah pikirkan matang-matang ya. Kenapa pakai ini dan nggak pakai yang ini, atau pakai ini nggak pakai yang ini ya. Semua dipikirkan, baik dari segi biaya, dari segi daya tahan, dari segi efisiensi, itu semua brand punya resepnya masing-masing ya gitu. Kita nggak bisa nyalain satu brand, kenapa sih nggak pakai tembaga semua, ya nggak bisa juga. Kalau emang menurut mereka harus pakai aluminium, ya tetap dipakai aluminium gitu ya. Ini Daikin dulu dipakai di FTKM full aluminium guys ya gitu. Zeta pun juga sama ya, mulai 2 PK juga pakainya ini karena ngejar efisiensi guys ya. Kalau yang 1 PK, 1,5 PK itu pakainya yang tembaga full gitu ya. Di AC Daikin yang Nusantara gimana kok? Nah, kalau AC Daikin Nusantara semua tipe, mau yang FTC YV yang standar ya, mau yang FTKE beta inverter, mau yang FTKH alpha inverter, semuanya pakai ini ya, semuanya pakainya tembaga plus aluminium begini ya gitu. Dan sama coatingannya juga biru-biru ya gitu. Kalau Panasonic gimana? Sama, pakainya gini semua, full pakainya tembaga aluminium ya, nggak ada yang pakai ini gitu ya gitu. Beberapa brand kayak Samsung pakainya ini guys ya, termasuk Winfree Ultra-nya juga pakainya semua model begini kondensornya ya. LG juga beberapa ya gitu. Jadi nggak ada masalah guys mau pakai yang ini atau yang ini ya. Nggak ada brand yang mau bikin AC jelek, nggak ada ya. Mereka pasti sudah pikirkan matang-matang, sudah dipikirkan masak-masak kenapa pakai ini atau pakai ini ya. Karena biasanya kalau pakai ini ngejarnya efisiensi guys gitu ya, efisiensi listrik ya, efisiensi listrik gitu. Oke, semoga sudah jelas ya guys ya. Terima kasih udah dengerin gua ngoceh-ngoceh. Kalau suka videonya dan membantu kalian menambah ilmu, tolong di like, di komen, di subscribe juga ya, di share juga videonya. Jangan lupa di subscribe juga guys ya. Semua deskripsi ada di bawah, nama toko, alamat, nomor WhatsApp, Tokopedia, Google Maps, semua ada di bawah ya. Kalau butuh AC-nya langsung aja hubungi kita guys ya. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya. Bye bye.